Pemirsa, di segmen ini kami masih juga akan ajak Anda untuk bisa melihat bagaimana perjalanan kasus dari Rafael Alun Trisambodo, di mana menjalani pemeriksaan juga di KPK pada 1 Maret 2023. Kita nanti akan lihat, inilah dia prosesnya diperiksa oleh KPK dengan agenda klarifikasi harta kekayaan, kemudian dilanjutkan pada 8 Maret 2023 atau sepekan kemudian PPATK memblokir 40 rekening milik Rafael Alun dan keluarga. Ini yang kemudian menjadi alasan bahwa Mario Dendi tidak bisa membayar kewajiban sesuai dengan hasil dari persidangan. Oke, kita lanjutkan kembali berikutnya. Nah, ini 24 Maret 2023 Rafael Alun kembali diperiksa KPK terkait harta kekayaan tidak wajar. Dan sebulan kemudian atau 4 April KPK menetapkan status Rafael Alun menjadi tersangka penerima gratifikasi dan juga tindak pidana pencucian uang. Ya. Dan langsung saja kita juga akan dengarkan bagaimana pernyataan penetapan tersangka dari Rafael Alun Trisambodo berikut ini. Dari hasil penyelidikan, KPK menemukan adanya alat bukti yang cukup, yaitu telah terjadi suatu peristiwa pidana tindak pidana korupsi. Dan KPK terus bekerja keras untuk mengumpulkan bukti-bukti dan rangka mengungkap terangnya peristiwa pidana tersebut. Dan pada akhirnya kita menemukan tersangka. Dan sore hari ini kami sampaikan dan umumkan tersangkanya sebagai berikut. Saudara RAT, pegawai negeri sipil pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan selaku penyidik pegawai negeri sipil sejak tahun 2005. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka RAT dilakukan penahanan selama 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 3 April 2023 sampai dengan 20 April 2003, yang penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara KPK pada Gedung Merah Putih. Berikutnya KPK juga telah melimpahkan berkas perkara dan juga surat dakwaan atas tersangka dari kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan pencucian uang mantan pejabat pajak Rafael Alun ke Pengadilan Tipikor. Ini kita lihat kembali, kemudian perjalanan kasusnya 30 Agustus Rafael Alun menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor. Tapi kalau kita juga lihat mengenai jerat hukum terhadap Rafael Alun ini, kita juga Mas Heri bisa berikan pandangan mengenai hal inilah undang-undang ataupun juga pasal yang dikenakan kepada Rafael Alun, pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi. Mas Heri. Ya, yang menarik adalah kalau kita bicara kasusnya kan ini dakwaannya sudah jelas kaitan dengan gratifikasi, Mbak. Berarti ada unsur dalam hal ini pemberian misalnya sejumlah uang atau hal-hal yang kemudian bisa mempengaruhi kedudukan dia sebagai pejabat negara kala itu. Menarik juga kita mencoba mengomentari yang sudah disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani dan pimpinan KPK Pak Firly Bahuri, bahwa disampaikan ada dua prinsip dalam menjalankan pemeriksaan kasus ini, yaitu prinsip kehati-hatian dan juga prinsip kecepatan. Jadi speedy trial ini tidak selalu harus berbenturan dengan kehati-hatian. Bahwa dari Ibu Sri Mulyani kemudian memerintahkan agar dicopot, agar yang bersangkutan tidak sempat lagi menggunakan kekuasaannya mungkin untuk menghilangkan barang bukti atau melakukan hal-hal yang di luar dari konteks seharusnya dia mengikuti proses penegakan hukum itu sendiri. Nah, ini yang perlu kita jadikan acuan dalam kasusnya Pak Rafael Alun, bahwa sekali lagi kecepatan dalam hal penegakan hukum ini penting dan tentunya tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, sehingga proses dari penyidikan sampai ke pemeriksaan sidang pengadilan dan pada putusannya nanti memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Karena bagaimanapun ini bisa jadi contoh, Mbak, penegakan hukum di kasusnya Rafael Alun ini adalah bagaimana pejabat negara itu juga memperhatikan bahwa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mereka diawasi oleh undang-undang dan masyarakat Indonesia yang diwakili oleh aparat penegak hukum, yaitu KPK, Kejaksaan Agung ataupun pihak kepolisian. Maka kita tentu mengapresiasi langkah proses penegakan hukum ini, walaupun masih kita mengakui bahwa ada asas praduga tidak bersalah ya, sebelum ada putusan pengadilan yang sifatnya final and binding di akhirnya. Dan saya rasa ini jadi catatan juga bagi Kementerian Keuangan, karena bagaimanapun ini pengelolaan uang ini kan kita serahkan, kita amanahkan kepada Kementerian Keuangan.
mudah-mudahan tidak ada lagi Rafael Alun yang lain, cukup berhenti di kasusnya Rafael Alun, sehingga ini juga bisa memberikan semangat motivasi bagi teman-teman Kementerian Keuangan untuk bekerja dengan profesional begitu ya, menjalankan pekerjaannya ini sebagai bentuk amanah tadi. Nah ini saya rasa dalam hal ini impact-nya dari tindakan Rafael Alun ini juga membuka mata kita ya, bahwa masih ada celah untuk melakukan korupsi dengan modus operandi yang luar biasa tadi. Mungkin yang perlu dijelaskan dalam sidang pembuktian nanti adalah bagaimana dia mendapatkan atau memperoleh uang yang kemudian dianggap diduga merupakan hasil dari tindak pidana. Sehingga tidak ada lagi katakanlah di luar sana perdebatan bahwa ini adalah rekayasa hukum bagi si pelaku. Begitu Baik, kira-kira Mas Heri. Mbak Putri. Mas Heri, terima kasih sudah memberikan pandangannya mengenai kasus ini. Kita akan terus tunggu bagaimana perkembangannya. Dan data-data yang kami sajikan juga sekaligus menutup jumpa kita dalam Apa Kabar Indonesia Malam kali ini. Sesaat lagi Anda bisa menyaksikan catatan demokrasi yang membahas mengenai kemunculan Ganjar Pranowo di sebuah tayangan azan yang juga menuai polemik dan juga kontroversi. Saya Putri Viola pamit. Kita akan kembali esok malam ya, 18.30 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai Anda lewatkan. Selamat malam, sampai jumpa.